Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan ini Pak Fauzi akan menyampaikan tentang sujud. Perlu kita ketahui bahwa sujud adalah perintah yang dulu diberikan oleh Allah kepada iblis laknatullah, tetapi ia enggan melakukannya. Sujud adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud merupakan bentuk ketundukan seorang hamba kepada Tuhannya. Anak-anak sekalian, dalam kesempatan ini kita akan mempelajari 3 macam sujud. Yang pertama adalah sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Sujud syukur adalah kegiatan sujud yang dilaksanakan karena mendapatkan sebuah berita yang menggembirakan, berita yang menyenangkan, atau mendapatkan sesuatu yang baik bagi dirinya. Misalkan seperti mencetak gol, atlet sepak bola yang mencetak gol ya, mendapatkan hadiah mobil, atau kemungkinan kita mendapatkan rezeki yang lain yang tidak disangka-sangka, yang mendapatkan rezeki dari Allah yang tidak kita sangka-sangka. Misalkan tiba-tiba mendapatkan kiriman uang dari seseorang 10 juta dan itu menjadi hak kita, itu sujud syukur. Bagaimana tata caranya sujud syukur? Tata caranya sujud syukur itu ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama itu takbiratul ihram dulu, kemudian sujud, kemudian baca doa, kemudian duduk, kemudian salam. Pendapat yang kedua itu langsung sujud, kemudian membaca doa, tasbih, tahmid dan lain sebagainya, kemudian duduk sebagaimana biasanya. Nah, Muhammadiyah itu memakai yang kedua. Jadi untuk sujud syukur itu tidak perlu kita harus wudu, tidak harus bersih dari hal-hal yang lainnya, tapi setidaknya untuk sujud syukur itu yang penting itu hanya luapan kegembiraan kita atas nikmat Allah, ya kita lakukan itu. Nah, anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, dulu ada cucu Rasulullah, namanya adalah Ali Zainal Abidin. Itu mendapatkan gelar As-Sajjad. Itu sehari itu bisa 1000 kali sujud. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas itu adalah cucu Rasulullah yang mencintai sujud. Oleh karena itu kita harus bersyukur jika kita bisa bersujud kepada Allah, masih diberi kesempatan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nggih untuk sujud syukur ya. Jadi bacaannya itu yang penting doa ya, tasbih, tahmid dan lain sebagainya. Tidak ada kriteria tertentu. Kemudian yang kedua itu adalah sujud syahwi. Apa itu sujud syahwi? Sujud syahwi adalah sujud yang kita laksanakan ketika kita ragu dalam hal rakaat sholat, ketika kita lupa rakaat sholat, baik itu kelebihan atau kekurangan, ya, kelebihan rakaatnya atau kurang rakaatnya. Dan selanjutnya bisa jadi karena kita meninggalkan salah satu daripada rukun sholat, misalkan seperti tasyahud awal untuk sholat zuhur ataupun sholat asar ataupun sholat isya. Bagaimana tata caranya untuk melaksanakan sujud sahwi? Tata cara melaksanakan sujud sahwi, kalau ya kita mengetahui, misalkan ya kita ragu-ragu,
Ya, kita lakukan sebelum salam. Misalnya ini tadi rakaatnya berapa? Rakaat 3 apa rakaat yang keempat? Kita yakin yang keberapa? Oh, kita rakaat yang ini sepertinya saya yakini ini 4. Tapi dalam kamu meyakini 4 itu masih ragu-ragu. Lah ini harus sujud sahwi. Jadi misalkan tasyahud ya, sebelum salam itu sujud 2 rakaat. Sujud. Nah, bacaannya bacaan sebagaimana sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghfirli. Dan duduk di antara sujud, kemudian sujud lagi, kemudian duduk, kemudian salam. Ini kalau kita lakukan atau kita ragu-ragu atau mamang ketika dalam sholatnya. Bisa jadi sujud sahwi itu kita lakukan setelah kita salam. Nah, karena kita sama sekali tidak tahu. Misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman kita yang di sebelah, Mas, Mbak, kok tadi sholatnya maghrib baru 2 rakaat? Apa ya? Iya tadi baru 2 rakaat. Nah, bisa jadi kemudian kita menambah 1 rakaat, ya, kemudian sujud syahwi sebagaimana yang tadi telah Pak Fauzi sampaikan. Kemudian yang ketiga itu adalah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendengar ayat-ayat sajdah. Nanti kita akan sampaikan ya kira-kira apa saja ya ayat-ayat sajdah. Tapi tidak Pak Fauzi sampaikan dalam video ini, nanti bisa dipelajari di PPT. Nah, sujud tilawah anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, itu sujud yang kita lakukan ketika kita mendengar ayat sajdah. Kalau kita baca sendirian, ya sudah kita bertakbir kemudian sujud. Apa bacaannya? Bacaannya adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wasyaqqa sam'ahu wa basyarahu. Ada yang menambahkan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wasyawarahu wasaqqa sam'ahu wa basyarahu bi haulihi wa quwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tapi yang jelas kurang lebihnya seperti itu untuk bacaan sujud tilawah. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, pentingnya sujud ini apa sih sebenarnya bagi kita? Tapi yang jelas sujud ini akan menjaga diri kita dari sifat sombong, dari kesombongan. Ingat seperti yang Pak Fauzi sampaikan tadi di awal, iblis itu tergelincir, ya, tergelincir karena dia menolak perintah sujud. Oleh karena itu, mari kita banyak-banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ucapan syukur kita atas segala nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, ya, untuk sujud tilawah tadi itu kita lakukan bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Kalau di dalam sholat itu tergantung kita mengikuti imamnya. Tapi kalau di luar sholat, kalau kita ngajinya bareng-bareng, maka ketika yang pas ngaji itu ya dia yang jadi imam. Kalau dia tidak sujud, ya kita tidak ikut. Tapi kalau dia sujud, ya kita ngikut untuk melakukan sujud tilawah. Tapi kalau kita pribadi yang baca ayat sajdah itu, ya monggo, mau sujud atau tidak terserah, karena ini hukumnya adalah sunnah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, saya rasa cukup demikian apa yang Pak Fauzi sampaikan. Semoga bermanfaat. Jadilah pribadi yang senantiasa tawadhu, meluruskan niat kita, ya, mengikhlaskan segala perilaku kita, dan menundukkan serendah-rendahnya di hadapan Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan mari kita aplikasikan, kita amalkan sujud-sujud yang telah kita pelajari tadi dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk sujud syukur, ya, dan sujud tilawah. Adapun sujud syahwi ada kalanya bisa kita amalkan ketika kita ragu atau kita lupa dalam hal rakaat sholat dan lain sebagainya.
Terima kasih. Demikian yang Pak Fauzi sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi fisaibil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.